Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat semua, konco-konco, teman-teman, sahabat Rizky Prayogo yang mendengarkan video ini. Kira-kira pada channel ini kita akan ngobrol bareng, sharing bareng, berbagi bareng tentang setidaknya ada 3 hal. Yang pertama, sebagai mas-mas Jawa, karena saya asli Timur Tengah ya, Bapak Jawa Timur, Ibu Jawa Tengah, kira-kira seperti itu. Jadi, tertarik untuk membahas beberapa filosofi baik dari pitutur atau bahasa anak sekarang, anak jakselan ya, quotes, kata-kata dari leluhur Jawa. Juga ada beberapa filosofi-filosofi yang mungkin bisa kita bahas, baik dari tradisi kehidupan maupun bangunan-bangunan atau tata letak yang ada pada tradisi Jawa. Dan ternyata, banyak sekali penelitian yang memberikan data bahwasannya ada satu hal yang integral atau garis lurus, bahwasannya budaya dan tradisi Jawa ini sangat linear dengan nilai-nilai keislaman, bahkan memiliki nilai yang sangat dalam. Itu yang pertama yang kira-kira akan kita bahas. Yang kedua, tentu saja kita juga akan membahas tentang Al-Quran itu sendiri, baik dari sisi adab, tafsir, juga relasinya dengan berbagai ilmu yang ada, yang kita ketahui. Dan yang ketiga, sebagai anak, ya syukur-syukur bisa disebut sebagai anak yang soleh, semoga ya, saya akan membuat konten dengan ibu saya, murojaah bersama mama. Karena hal ini diharapkan bisa menjadi buah keteladanan bagi siapapun yang mendengarkan dan menonton. Karena saya lihat hari ini banyak sekali tradisi-tradisi tahfidz yang digaungkan baik oleh lembaga pendidikan ataupun yang dicita-citakan oleh para orang tua, tetapi meninggalkan satu hal, satu komponen yang sangat penting, yaitu keteladanan. Maka pada segmentasi yang ketiga ini, target utamanya adalah kita ingin memberikan sebuah makna keteladanan bagi siapapun yang mendengarkan dan menonton. Nah, kira-kira 3 hal ini yang akan kita bahas. Juga kalau misalkan ada pembahasan lain, stay tune, tetap dengarkan, dan support terus Mas Ustadz di channel ini. Harapannya, keinginannya, siapapun yang mendengarkan, siapapun yang menonton, ikut mendapatkan manfaat, dan jangan berhenti di telinga kita. Hari ini kita akan sedikit membahas sesuatu yang mungkin sering kita lihat ya, di Pulau Jawa terutama. Tapi mungkin kita terlepas dari sebetulnya apa sih maksudnya seperti itu. Yang pertama, kalau teman-teman, mungkin bagi orang-orang di Jabodetabek menjadi hal langka ya, kita jalan-jalan ke alun-alun tuh sepertinya langka gitu. Karena di Jabodetabek ini banyak mall, banyak tempat-tempat pusat perbelanjaan yang mungkin membuat alun-alun tidak semenarik itu. Tetapi ternyata ya, bagi teman-teman yang mungkin di luar Jabodetabek, alun-alun ini tempat yang ramai, tempat yang sering dikunjungi, dan mungkin jadi tempat untuk healing di sela-sela weekdays yang padat, penuh tekanan, dan mungkin banyak omongan-omongan yang membuat hati tak nyaman, kira-kira seperti itu. Akhirnya refreshing lah ke alun-alun. Dekat, murah, dan mungkin itu menjadi hal yang sangat mudah dilakukan. Tapi coba diperhatikan, sedikit saja. Di alun-alun, itu mesti biasanya tempatnya berdampingan. Tempat ibadah, ya, tempat hiburan, dan juga pusat pemerintahan atau kantor-kantor lah, kantor-kantor pemerintahan. Nah, ternyata dalam salah satu buku yang disebut Citra Diri Orang Jawa, nah ini ada satu hal yang bisa kita ambil pelajaran, bahwasannya terciptanya alun-alun dengan pola seperti itu. Ada tempat hiburannya, ada tempat ibadahnya, dan ada tempat pemerintahannya. Itu setidaknya mengandung makna bahwasannya antara rakyat, pejabat, dan ulama mesti memiliki sinergi yang kuat untuk membangun sebuah peradaban bangsa. Karena kalau misalkan tidak ada rakyat, maka siapa yang dipimpin? Kalau tidak ada pemimpin, siapa yang memberikan aturan-aturan, siapa yang menegakkan berbagai macam undang-undang serta program? Lalu kalau tidak ada ulama, siapa yang menuntun umat pada jalan kebenaran, dan siapa yang memberikan nasihat kepada pemerintah? 3 hal ini tidak bisa lepas tentu saja.
Karena pada dasarnya, jika ada kerusakan di antara ini, maka akan terjadi hal yang tidak seimbang. Maka dari itu begini, di dalam Quran dijelaskan, Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Jelas bahwasanya kerusakan baik di daratan maupun di lautan itu karena ulah tangan manusia. Penjelasannya, Raghib Al-Isfahani dalam kitab Al-Mufradat fi Gharibil Quran menjelaskan jika kata ifsad atau fasad dalam ayat ini artinya sesuatu yang keluar dari keseimbangan. Maksudnya seperti apa? Jika pemerintah tidak menjalankan perannya dengan baik, maka yang menjadi ancaman adalah kehidupan rakyatnya. Pun dengan ulama yang tidak amanah dengan keilmuannya, juga yang menjadi sesuatu terancam ini adalah rakyatnya. Dan tentu saja yang paling penting adalah nilai-nilai keagamaan akan tercoreng. Sehingga pun dengan rakyatnya, bukan berarti rakyat pure bergantung saja, tetapi rakyat juga mesti punya nilai-nilai kejujuran, kebaikan, atau standar umum di mana manusia harus saling tolong-menolong, atau dalam tradisi Indonesia disebut dengan gotong royong. Nah, 3 komponen ini diwakilkan dalam satu pusat kota yang disebut alun-alun tadi. Ini kan mengandung makna yang sangat besar, sehingga sinergi yang terbangun antara rakyat, ulama, dan umaro atau pemerintah bisa menghasilkan sebuah peradaban yang besar. Dalam beberapa kajian dan pembahasan, untuk membangun sebuah peradaban yang besar, sub terkecilnya atau bagian terkecilnya yaitu keluarga. Nah, sehingga dari setiap perkepala ini, di setiap rumah rakyat ini, ketika diberikan pendidikan yang baik, diberikan pendidikan yang berkualitas, maka akan menghasilkan pula bangsa memiliki peradaban yang berkualitas. Tetapi ini bukan perjalanan yang singkat, sobat-sobat semua, konco-konco semua. Ini perjalanan panjang yang membutuhkan ilmu, membutuhkan telatenan, membutuhkan ketelitian, membutuhkan yang namanya kesabaran. Akhirnya, kita selalu dihadapkan dengan situasi-situasi yang akan menguji di mana ilmu kita, tindakan kita, apakah sudah benar atau tidak. Nah, disinilah sesuatu itu akan menjadi terlihat. Ketika terakumulasi berbagai macam keluarga, menghasilkan maaf-maaf misalkan. Dalam berita kita lihat kadang truk kecelakaan atau barang pengangkut kecelakaan, malah dijarah, malah diambil, bukannya ditolong terlebih dahulu. Ini menjadi satu tanda bahwasanya ada kesalahan pendidikan dalam sub-sub keluarga yang terkecil tadi, sehingga kita tidak memiliki naluri untuk menolong, malah menjarah. Sehingga 3 komponen tadi benar-benar harus bekerja sama. Apalagi al-ulama warasatul anbiya. Ulama adalah pewaris para nabi. Apa yang diwariskan? Tentu saja yang paling bisa diwariskan adalah akhlak, tindakan, dan perilaku Nabi Muhammad SAW. Di dalam ayatnya, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Itu adalah aspek-aspek tindakan yang bisa ditiru, sobat-sobat semua, bolo-bolo semua. Ini bukan aspek dalam segi mukjizat tentu saja, karena dari segi ijaz, mukjizat itu adalah sesuatu yang khariqil ada, sesuatu yang di luar batas nalar manusia, di luar kemampuan manusia, karena memang tujuannya untuk melemahkan orang-orang yang melawan para nabi agar mereka beriman. Tapi kalau uswatun hasanah atau qudwah atau keteladanan, sesuatu yang bisa ditiru. Bagaimana Nabi bertutur, bagaimana Nabi bertindak, bagaimana Nabi berdagang, bagaimana Nabi berpolitik, bagaimana Nabi memimpin, dan lain sebagainya. Maka dari itu, pesan ini jangan berhenti di kamu, jangan berhenti di Anda, jangan berhenti di sampean, sehingga kita bisa memahami filosofi makna daripada alun-alun sebagai pusat kota. Itu ternyata sangat mendalam. Ada unsur atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasul. Nah, ini adalah satu hal penting yang mungkin belum kita buka, belum kita pahami. Jadi jangan berhenti di kalian. Silahkan bagikan video ini, sharing, dan jangan lupa kalau ada pertanyaan ataupun masukan,
Silahkan tulis di kolom komentar. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.